Selamat sore Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Madung, NIM 2003030055, kelas B semester 3, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membahas materi review mingguan saya yang pertama. Dari mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan NTT tentang komunikasi, budaya, dan perubahan Asia. Yang pertama, ada 3 konsep komunikasi pembangunan. Mungkin ini adalah waktu terbaik untuk mengatakan sesuatu tentang jurnalisme pembangunan, komunikasi, pendukung pembangunan, dan komunikasi pembangunan seperti yang awalnya dipahami. Ketiganya saling menaungi sebagai produk dari pencarian bersama untuk konten komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk memerangi masalah ekonomi dan sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional itu dengan ilmuwan sosial, hampir tidak dengan politis. Menariknya, ketiganya berkembang di Asia. Yang kedua, komunikator pembangunan. Sebuah kata klarifikasi adalah dalam rangka pada saat ini, meski penting, petugas informasi di badai pembangunan pemerintah bukanlah jumlah total komunikator dalam pembangunan. Apakah mereka menerima peran tersebut atau tidak? Jurnalis pembangunan dengan menulis tentang pembangunan dan dengan berada dalam profesi komunikasi. Secara definisi adalah komunikator pembangunan. Begitu juga para pekerja lapangan dari badan-badan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah yang pada umumnya masih menjadi perantara informasi yang paling menonjol di pedesaan. Begitu juga perencana komunikasi, manajer, peneliti, praktisi, dan orang-orang kreatif lainnya yang menggunakan bakat mereka dalam komunikasi pribadi, kelompok, dan termeditasi untuk tujuan pengembangan. 3. Hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan di sebagian besar Asia. Kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai-nilai fundamental di negara-negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi. Mereka diabadikan dalam konstitusi sebagai tagihan hak sosial dan ekonomi, tapi mereka didukung dengan tegas oleh negara-negara dengan pemerintahan kolektif. Oleh karena itu, terpecah menjadi dua kubu ideologis atas masalah hak asasi manusia, dengan satu sisi menegaskan nilainya di atas yang lain. Terperangkap di tengah-tengah adalah negara-negara miskin yang secara intelektual dirawat dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi yang kebutuhan utamanya saat ini terletak pada domain kebebasan ekonomi dan sosial. Jika sebelumnya kita bertanya siapa atau apa pemerintah itu, pertanyaannya sekarang adalah siapa rakyat untuk siapa yang menginginkan kesetaraan. Tidak setara dengan tuan tanah di pedesaan Amerika, Thomas Jefferson, atau kelas atas Inggris, John Locke, tetapi masa Asia, Afrika dan Amerika Latin, petani kecil, buruh tani, nelayan, pengrajin desa, dan juga wanita desa
Mereka adalah mayoritas yang hak bicaranya kosong karena kemiskinan, kebodohan, buta huruf, dan keterasingan telah membungkam suara mereka. Sejauh badan-badan pembangunan dan badan-badan pemerintah yang berbeda dan juga pers berbicara jujur untuk dan dengan mereka, maka komunikasi untuk pembangunan dilayani bagi mayoritas pedesaan kita. Telepon bukanlah kemewahan kota yang tak terbayangkan. Mereka jarang mendapatkan atau mengirim surat, meskipun layanan pos di komunitas terpencil lebih efisien. Jika paguyuban desa yang dibentuk oleh penyuluh atau oleh agama menawarkan manfaat nyata, mereka menjadi anggota dan menghadiri kegiatannya, terutama jika diadakan di malam hari. Sesekali beberapa organisasi di luar mungkin menayangkan film, beberapa slide suara, sandiwara, atau drama, dan penduduk desa berduyun-duyun ke acara itu. Akan tetapi, sebagian besar pertemuan desa adalah urusan longgar yang terdiri tidak lebih dari selusin orang. Kebanyakan laki-laki berbicara secara informal satu sama lain. Yang keempat, kebijakan komunikasi pembangunan, tatanan informasi dan komunikasi baru untuk pedesaan jelas sama valid dan mendesakinya untuk alasan yang sama yang diajukan atas nama tatanan dunia baru. Kebijakan komunikasi nasional harus diterapkan yang bahkan akan meningkatkan akses informasi di daerah perkotaan dan pedesaan. Jika seperti dalam makrokosmos, beberapa penyebab aliran diskriminatif berakar dari luar, maka disitulah mereka harus diperbaiki. Tetapi negara-negara Asia tidak dapat dengan hati nurani mengutuk ketidakadilan di negara lain, sementara situasi yang sama terjadi di halaman belakang mereka sendiri. Setelah itu, konstruksi masyarakat miskin global memiliki sedikit kegusaran dalam pembangunan akan akar rumput. Di bawah seluk-beluk kaum miskin global dipisahkan menjadi kaum miskin desa yang harus menjadi fokus setiap negara. Kebutuhan dasar membutuhkan jawaban dasar. Masalah komunikasi yang menjulang di sebagian besar Asia adalah buta huruf, bahasa nasional yang lemah, sistem pendidikan yang tidak memadai, hubungan yang terfragmentasi di antara banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi yang diinginkan adalah kebijakan yang akan menanganinya terlepas dari apakah media terlihat atau tidak. Tetapi pemerintah Asia dapat mengambil sikap tegas sekali dan untuk semua dan mengesankan teknologi komunikasi yang ada untuk memerangi penyakit ini. Komputer dengan cepat merevolusi gaya hidup di kawasan industri seperti Singapura dan Hong Kong. Inilah saatnya, jika belum terlambat, untuk memastikan bahwa teknologi tidak semakin memperlebar jurang antara kota dan desa atau si miskin dan si kaya. Di Asia, kecuali dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, media seperti sekarang hanya memiliki peran yang diabaikan dalam memerangi kemiskinan atau dalam meningkatkan kemampuan masyarakat. Solusinya bukanlah dengan mereka atau memaksa mereka masuk ke desa, tetapi membiarkan mereka masuk secara alami dan bertahap saat pengelola dan pengguna mereka belajar menggunakannya untuk peningkatan pedesaan.
Untuk saat ini, media yang lebih disukai adalah yang mendorong partisipasi, bukan yang membenamkan orang dalam peran pengamat pasif. Dalam keadaan demikian, kebijakan yang akan mendukung pekerja, penjangkauan, dan organisasi lokal harus dianggap juga sebagai kebijakan komunikasi pembangunan untuk mengakhiri dengan catatan praktis. Langkah-langkah apa yang akan mendorong petugas informasi publik untuk tampil sebagai juru bicara rakyat dan bukan hanya pemerintah beberapa layak untuk dijelajahi. Salah satunya adalah mengubah penunjukan mereka ke yang lain, yang memberi sinyal kepada mereka dan kepada publik. Fungsi mediasi dan interpretatif mereka. Proposal ini mengonsumsikan pengusaha yang tercerahkan, benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat. Kecuali mereka, perjalanan akan lebih sulit karena pembangunan harus dilanjutkan terlepas dari mereka. Dan jika kepemimpinan politik suatu negara tidak bertindak dengan tidak baik, kebijakan pembangunan yang ada tidak layak untuk dinyatakan. Mereka atas kepemimpinan secara nyata harus diubah. Sekian dan terima kasih.